Dari waktu aku masih kecil, aku sangat tertarik pada dunia-dunia yang abnormal dan supernatural. Aku suka banget ngikutin mitos-mitosnya. Mau dari rubah kentang, nenek gayung, desa trunyan, sampai legenda yang dibuat-buat anak sekolah, Bloody Mary, kursi goyang, apalah. Tapi dari dulu sampai sekarang, salah satu aspek dari ketertarikan itu berasal dari kisah-kisah mitos yang sering diomongin di circle-circle masyarakat aku. Kalian juga pasti ada versinya sendiri. Entah kloset sekolah angker yang katanya ada murid atau guru yang pernah kejebak di sana dan gak bisa keluar, atau gudang-gudang tua yang bisa aja menjadi tempat petak umpet yang mantep kalau seandainya gak ada rumor kalau 10 anak kecil ngilang main petak umpet di sono. Emang ada sesuatu sama cerita-cerita kecil kayak gini yang disebar dari mulut ke mulut yang sangat memikat perhatian aku. Tapi kalau dulu aku tertariknya lebih ke arah penasaran, nyari thrill, sama mau nyari yang takut-takutan. Sekarang aku lebih tertarik di aspek intimnya. Aku sering gitu mikir, kisah dan rumor-rumor ini datangnya dari mana? Dan ternyata sebagian besarnya itu muncul karena ada sebuah kejadian yang seram dan morbid yang terjadi di tempat itu. Sebuah kejadian yang nge-shock warga sekitar dan ngebuat tempat di mana tragedi nyata itu terjadi. Jadi ada sebuah aura menyeramkan atau mistis di sekitarnya. Dan dari situlah lahir mitos-mitosnya. Seperti contohnya rumah kentang yang tadi aku bilang. Tapi itu cuma sebagian. Karena kalau kalian tahu apapun tentang mitos-mitos ginian, kalian bakal tahu kalau sebagian besarnya itu nggak fokus pada tempat atau lokasi, tapi pada makhluk-makhluk abnormal tertentu. Entah itu hantu, arwah, atau entitas apa lainnya yang reputasinya sudah saking dikenal sampai mitosnya ini dikenal di mana-mana. Dan berbeda seperti kisah-kisah yang tadi mengenai lokasi yang angker, hampir mustahil buat kita tahu asal mula mereka dari mana. Mereka ini datang dari kisah-kisah yang berasal dari nenek moyangnya nenek moyang kita, menggentayangi orang dari generasi ke generasi hingga terus dipercayai sampai sekarang. Dan aku orang yang emang suka sama hal ginian, yang dulunya aku bisa dibilang takut sama kisah-kisahnya, sekarang justru aku tertarik banget. Karena kita bisa ngelihat beda yang jelas banget di antara kisah-kisahnya, yang semuanya itu punya akar di budaya-budaya paling dasarnya di Indonesia. Seakan-akan kalau kita bisa ngeliatin dan bener-bener menganalisis kisah-kisah mitos-mitos ini, kita bisa ngeliat mereka lebih dari sekedar cuman kisah yang dibuat buat nakut-nakutin warga. Dan kisahnya malah berubah menjadi sebuah jendela buat kita bisa ngeliat kehidupan masa lalu itu sehari-harinya gimana. Contoh yang paling populer yang bisa aku pikirin sekarang itu contohnya kayak pocong. Pocong itu katanya kalau balutan mayatnya nggak dilepas dalam waktu 40 hari, maka nyawa atau roh dari jenazahnya gak bakal bisa keluar dan bakal terjebak dalam tubuh itu selamanya. Dia ini bisa dibilang merupakan sebuah kisah generik yang serem. Tapi kalau kita ngelihat dalam segi budaya, keberadaannya kisah pocong ini menunjukkan kita kalau orang-orang zaman dulu sangat menghormati ritual-ritual penguburan. Dan aksi melepaskan kain pembalutnya mungkin merupakan cara mereka buat menghormati orang-orang yang udah meninggal. Dan mungkin dari situlah kisah pocong mulai muncul, buat mastiin kalau tradisi mereka diikuti ke generasi-generasi berikutnya. Dan itu kenapa hari ini aku seneng banget bisa ngebuat video kayak gini, dimana kita bakal ngelihat yang bisa dibilang makhluk-makhluk mitos favorit aku lah. Entah karena cerita ini menarik, serem banget, atau yang menurut aku paling interesting karena makhluknya bener-bener ada kemungkinan pernah ada. Untuk ini aku bakal mulai dengan ngejelasin makhluk ini tuh apa, asal-usul mereka gimana, dan habis itu baru kita bakal ngebahas backstory mereka gimana, apa kisah di balik mereka, dan apa hubungannya dengan hidup-hidup rakyat setempat. Jadi kalau itu terdengar menarik, maka jangan kemana-mana, karena hari ini kita akan langsung masuki dunia supernatural ini, dipenuhi dengan mitos-mitos makhluk-makhluk yang benar-benar berakar dengan sangat intim dengan budaya sekitarnya. Dan karena di luar makhluk-makhluk kayak gitu biasa dipanggil dengan nama cryptid, jadi marilah sama-sama. Hari ini aku mau mengajak kalian buat menguak rahasia-rahasia yang dipegang sama cryptid Indonesia. Kita mulai dengan satu ini yang sangat dikenal sama orang-orang, yaitu Sundel Bolong. Dia ini merupakan makhluk mitos Indonesia yang berasal dari Jawa, yang punya kisah yang sangat tragis. Namanya Sundel Bolong itu diambil dari dua kata. Sundel yang artinya itu pelacur, dan bolong yang artinya bolong. Secara fisik makhluk ini katanya seperti wanita cantik dari depannya, dengan kulit putih, rambut yang panjang, dan mata yang sangat tajam katanya. Tapi di belakangnya, di punggung wanita ini adalah sebuah luka besar yang berupa seperti lubang. Lubang ini katanya bercucuran darah dan belatungan. Dari legendanya, katanya Sundel Bolong itu arwah wanita yang meninggal saat melahirkan anak. Tapi karena dia lahirnya di luar nikah, dia dikutuk. Dan kutukan ini menyebabkan waktu wanita ini melahirkan bayinya keluar dengan salah. Dan bukannya dilahirin secara normal, bayinya malah ngerobek dan ngemaksa keluar dari luka bagian belakang punggung wanitanya. Ini kenapa di punggungnya Sundel Bolong ada lubang besar.
Katanya setelah kematiannya, dia menjadi roh gentayangan yang mencari balas dendam dan bisa tiba-tiba muncul di jalan sepi dan bakal coba ngegoda pria-pria yang ngelewatin dia. Kalau misalnya ada orang lagi jalan di sebuah lorong sepi dan ada sebuah sundel bolong di daerah itu, mereka bisa tiba-tiba ngedengar suara wanita menangis atau bau bunga melati yang menggoda mereka. Kemudian katanya mereka bakal didatengin sama sundel bolong ini dan bakal dideketin. Kalau seandainya pria ini kabur atau menolak sundel bolong tersebut, dia bakal ngelakuin hal yang mengerikan pada prianya. Legenda sundel bolong ini katanya pertama kali muncul di sekitar zaman penjajahan Hindia Belanda, dan katanya asal mulanya tuh dibuat untuk mencegah prostitusi. Di sini kita bisa ngeliat kalau masalah seperti prostitusi itu dianggap sangat serius di masa itu, sampai mereka membuat sebuah mitos sundel bolong ini buat mencegah. Dan ada orang juga yang percaya kalau legenda sundel bolong ini itu dibuat buat bener-bener menekankan konsekuensi di sisi agamanya. Apa itu resiko kalau kamu lahir di luar nikah? Di sini kita bisa ngeliat kalau tradisi-tradisi dan kehormatan seperti ini itu bener-bener ditekan di masa itu. Dan dari sebuah makhluk yang ceritanya udah terdengar di mana-mana di Indonesia, sekarang kita bakal ngomong ke sebuah makhluk yang lebih obscure. Bahkan saking obscure-nya, banyak orang bahkan pikir kalau dia bukan makhluk hidup, yaitu jenglot. Jenglot ini itu adalah sebuah makhluk yang legenda dan mitos-mitosnya itu udah sangat dikenal sejak dulu. Meskipun kita nggak tahu asal-usulnya dari mana, kebanyakan orang percaya kalau legenda jenglot ini mulai pertama kali muncul di akhir kerajaan Majapahit. Dia adalah makhluk kecil yang mirip sebuah mayat manusia yang cacat. Ukurannya hanya sekitar 10-12 cm. Mereka punya rambut yang panjang banget yang bisa tumbuh tembus dari kakinya, punya taring yang tajam dan kuku tangan dan kaki mereka panjang. Mayat, objek atau makhluk hidupnya ini sendiri nggak bisa ngelakuin apa-apa, tapi dipercaya kalau makhluk ini bisa ibaratnya dibangunin kalau dilakukan sebuah ritual buat menghormatinya. Setelah bangun, makhluk ini kemudian bisa memberikan perlindungan pada pemiliknya, membalas dendam musuhnya, bahkan sampai jadi jimat keberuntungan doang. Dan kepercayaan orang-orang mengenai jenglot ini sangat kuat, sampai ada banyak spesimen-spesimen jenglot asli yang sempat dijual sampai harga puluhan juta rupiah. Menurut cerita rakyatnya, katanya jenglot-jenglot ini itu dulunya manusia yang dijatuhin sebuah hukuman atau kutukan karena praktik ilmu hitam yang gagal. Dan makanya meskipun mereka nggak bisa gerak, mereka masih dianggap makhluk hidup. Bahkan sampai pemilik-pemilik jenglotnya harus selalu ngurusin dan ngasih makan jenglot mereka seperti makanan-makanan kayak darah hewan kayak kambing atau bahkan darah manusia. Tapi mungkin kalian pikir gimana caranya jenglotnya minum kalau misalnya dia nggak bisa gerak? Caranya gampang, katanya kamu tinggal taruh darahnya di samping jenglotnya, dan seiring jalannya waktu dia bakal makan darahnya sendiri dengan menyerap nutrisinya entah gimana caranya. Seperti yang aku bilang, dalam sejarah ada banyak pameran supernatural di circle-circle rakyat yang menunjukkan spesimen-spesimen jenglot yang katanya merupakan jenglot asli. Kebanyakan spesimennya ditemukan di Pulau Jawa dan Sumatera, sebelum disimpan sama kolektor pribadi, peneliti mistis, atau penggemar supernatural. Mereka yang mamerin ini jarang kali menggunakan jenglotnya buat hal-hal buruk kayak membalas dendam atau ngebunuh orang, tapi lebih ke arah passion terhadap hal-hal supernatural. Dan mereka keliling Indonesia cuma buat menyebar, menjaga, dan melestarikan budaya ini. Tapi ini ada sebuah detail yang menarik. Jadi karena jenglot ini sangat dipercaya di beberapa suku-suku tradisional, dan karena emang udah ada spesimen-spesimen yang benar-benar dibilang merupakan jenglot asli, di 2008 mereka sempat mengambil 4 spesimen jenglot yang dibilang asli ini buat diteliti secara rinci di Malaysia. Dan yang mereka nemuin itu aneh. Pertama, kelupasan kulit jenglotnya itu punya DNA yang hampir sama menyerupai kulit manusia. Dan rambut-rambut di kepala mereka tampaknya juga rambut manusia yang bahkan sampai ada akar kering di ujung rambutnya. Dan sampai sekarang, jenglot ini masih dianggap banyak orang sebagai sebuah makhluk supernatural. Contoh aslinya adalah kejadian di mana 2 anak yang lagi main di belakang halaman rumah mereka tiba-tiba bisa ketemu 2 jenglot. Ini beneran pernah masuk berita kalau nggak salah. Nanti coba aku tunjukin di videonya. Tapi sampai sekarang, asal-usul jenglot ini masih nggak diketahui. Dan kalau menurut kalian jenglot ini tuh merupakan makhluk yang terlalu absurd, yang terlalu aneh, ya aku bisa ngerti, emang makhluknya emang agak weird ya. Tapi makhluk yang selanjutnya ini justru menurut aku sangat menarik karena dia bukannya aneh tapi yang paling realistik. Realistik dalam arti kata, kalau bener-bener ada bukti sejarah yang support keberadaannya makhluk ini, yaitu Ebu Gogo. Ebu Gogo ini, ya namanya agak aneh ya. Dia ini merupakan sebuah makhluk mitos yang berasal dari Flores. Itu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur kalau kalian nggak tahu. Lebih spesifiknya mereka datang dari sebuah suku yang namanya suku Nage. Nage, ya gitulah namanya. Dalam bahasa Nage, Ebu itu artinya kakek nenek, dan Gogo artinya pemakan segalanya. Jadi Ebu Gogo kalau kita translate secara literal, itu artinya kakek nenek pemakan segalanya. Ebu Gogo digambarkan seperti manusia kecil dengan tinggi sekitar 1,5 meter. Wajahnya lebar, hidungnya mereka pesek, mulut besar dan tubuh yang berbulu.
Mereka bicara dengan bahasa mereka sendiri yang gak dikenal sama manusia. Namun katanya mereka bisa bergumam kata-kata bahasa Indonesia, tapi mereka gak tahu artinya. Mereka ngelakuin ini lebih buat ngulur penduduk-penduduk suku Nage, buat ngedeketin mereka, buat diburu. Dan meskipun tampaknya mereka ada sebuah sistem masyarakat, struktur mereka jauh lebih simpel dan enggak seperti manusia bahkan di masa itu. Menurut legenda mereka, Ebu Gogo ini pelari yang cepat dan jago manjat pohon. Mereka katanya sering nyuri-nyuri makanan dari desa manusia, dan bahkan ada cerita di mana mereka menculik anak-anak manusia, tapi bukan buat ngemakan mereka. Mereka menyulik anak-anak ini buat minta diajarin masak, karena mereka nggak bisa nyulik yang lebih gede. Tapi hampir di semua ceritanya, anak-anak manusianya selalu berhasil ngebohongin Ebu Gogo ini dan kabur. Dan di sejarah sukunya, ini tragis banget sih menurut aku ya. Di sejarah sukunya, katanya pada sekitar abad ke-18, penduduk desa manusianya sempat ngasih sebuah serat pohon palem ke Ebu Gogo ini. Mereka ngasih buat ngebantuin Ebu Gogonya buat bisa ngerajut pakaian mereka sendiri. Tapi ketika Ebu Gogo ngebawa serat palemnya ke dalam gua simpanan mereka, penduduk desa manusianya langsung ngelempar puluhan obor-obor api ke dalam gua mereka. Dan karena mereka barusan ngebawa banyak serat palem yang sangat mudah kebakar ke dalam guanya, semua Ebu Gogo yang dalam gua itu langsung kebakar dan meninggal. Dan diantara semua mitos-mitos yang bakal kita bicarain hari ini, menurut aku ini yang paling menarik. Karena ini merupakan satu-satu contoh mitos yang aku bilang, yang bener-bener ada kemungkinan nyatanya. Dan selain itu, kisahnya juga agak sedih. Di September 2003, dua orang arkeolog menemukan sebuah fosil makhluk humanoid yang sekarang dikenal dengan nama Homo floresiensis. Sebuah manusia humanoid kecil dan berbulu di dalam sebuah gua. Dan habis mereka nyari lagi, mereka berhasil nemuin lebih dari 10 fosil-fosilnya dan banyak serpian-serpian lain. Ini buat orang percaya kalau legenda Ebu Gogo ini mungkin bukan mitos yang sepenuhnya mitos, tapi berdasarkan sebuah makhluk yang benar-benar ada dulunya, spesies Homo lain. Sebuah kenangan kolektif dari nenek moyangnya suku ini yang ceritanya diwarisin turun-temurun sampai diingat hingga sekarang. Ya nggak tahu kenapa menurut aku tuh sedih banget kalau misalnya emang satu-satunya kisah terakhir mengenai Ebu Gogo ini adalah mereka bukan dibunuh sih, bilang kayak dimanipulasi sama penduduk manusia di pulaunya dan masuk ke dalam gua dan memberi mereka sebuah hadiah buat baju, terus mereka semua dibakar hidup-hidup. Dan ketika orang-orang arkeolog itu datang buat ngelihat ke guanya, atau setidaknya ngelihat sebuah gua di Flores, mereka beneran ngelihat spesies human yang berbeda, spesies Homo yang berbeda. Di sini kita bisa ngelihat bukan kultur ya, lebih ke arah sifat brutalnya manusia pada spesies lain. Kayak sekarang kita nge-move on dari kisah sedihnya Ebu Gogo yang tampaknya cuma dibully manusia selama bertahun-tahun ke makhluk mitos yang emang benar-benar merupakan sebuah ancaman nyata bagi manusia, atau setidaknya dianggap ancaman nyata. Dan selain itu, makhluk ini enggak seperti Ebu Gogo, dianggap sepenuhnya berupa anomali, yaitu Banaspati. Banaspati adalah sebuah makhluk mitos yang berasal dari Pulau Jawa dan Kalimantan. Dan namanya Banaspati itu sebenarnya diambil dari Sanskerta atau Sanskrit, yaitu Vanaspati yang artinya penjaga hutan atau penguasa hutan. Dan Vanaspati ini merupakan sebuah makhluk gaib katanya yang berhubungan dengan elemen api. Vanaspati bentuknya ini seperti sebuah entitas yang kebakar atau berwujud api. Dia bisa muncul dalam berbagai bentuk, tapi yang paling sering dia pakai adalah sebuah bola api terbang atau tengkorak manusia yang kebakar. Kebanyakan kisah rakyatnya bilang kalau Banaspati ini bukan makhluk yang berasal dari roh manusia, tapi sebuah entitas yang sama sekali gak ada hubungannya sama dunia mortal. Dan katanya makhluk-makhluk ini entah kenapa ada keinginan buat menyakiti manusia tanpa alasan. Dan sesuatu yang menarik, legenda makhluk Banaspati atau makhluk yang mirip dengan Banaspati ini bukan cuma muncul di Indonesia doang. Ada lagi di mitologi Hindu, sebuah makhluk yang persis sama Banaspati yang namanya Kirtimuka. Kirtimuka ini yang biasanya kalian suka lihat di kuil-kuil Hindu contohnya. Dan katanya si Kirtimuka ini merupakan makhluk berapi yang punya kelaparan gak berujung dibuat oleh dewa kehancuran atau dewa Siwa. Dan ini bukan sekedar mirip doang. Banyak orang bilang kalau Kirtimuka dan Banaspati ini merupakan makhluk yang sama. Mitos-mitos ini katanya mulai muncul di Kalimantan karena warga-warga sono mulai melihat bola-bola api yang mereka percaya merupakan sebuah makhluk supernatural. Dan ini katanya saking seringnya terjadi, sampai saksi matanya bukan gak terhitung lagi, tapi bahkan sampai mereka bisa mengklasifikasikan Banaspati ini jadi dua spesies. Pertama adalah Banaspati geni. Makhluk ini berbentuk lebih mirip seperti udara daripada api. Dan udara inilah yang menjadi sumber kekuatannya. Semakin besar rasa takut kamu kepada dia, semakin besar kekuatan makhluk ini. Banaspati ini menyerang melalui udara dan mengobarkan apinya semakin besar dengan energi udaranya. Kemudian ada lagi yang namanya Banaspati tanah liat. Jenis ini jauh lebih susah ditemukan karena mereka lebih sering bersembunyi di hutan. Mereka katanya suka menyerang manusia dengan menghisap darah mereka sampai habis. Sasaran mereka adalah orang-orang yang enggak menginjakan tapak kaki mereka dengan langsung pada tanah, entah kenapa.
Jadi untuk terlindungi dari serangan banaspati, orang-orang disarankan untuk selalu berdiri dengan tapak mereka selalu bertapak langsung pada tanah. Tapi makhluk selanjutnya ini enggak seperti banaspati yang katanya benar-benar terlepas penuhnya dari dunia manusia. Makhluk ini justru jauh lebih terikat pada manusia. Dari bentuknya sampai kisahnya berpatok pada tubuh dan biologi kita, yaitu makhluk yang bernama Palasik. Palasik ini merupakan sebuah makhluk gaib yang katanya mirip banget sama banaspati. Tapi dia berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Beda Jawa sama Kalimantan sama Jawa. Mereka ini digambarkan sebagai wanita manusia yang menggunakan sebuah praktik ilmu sihir buat bisa hidup selamanya. Mereka ini ada sebuah kepercayaan yang katanya sumber kehidupan manusia, yaitu bisa dibilang jantung kita, itu juga merupakan sumber kematian manusia. Karena kalau kalian pikir-pikir, kalau jantung kita berhenti berdetak, ya kita nggak hidup lagi, kita meninggal. Jadi mereka pikir kalau misalnya mereka bisa menggunakan sebuah metode sihir atau nggak bisa dibilang ilmu hitam, mereka bisa melepaskan diri dari jantung itu, maka mereka bisa hidup selamanya. Dan menurut kepercayaan mereka, orang-orang ini menggunakan sihir buat ngelepasin pala mereka dari tubuhnya. Dan sekarang mereka berubah dari apa yang dulunya manusia, seperti makhluk yang dikenal dengan Palasik. Tapi karena mereka masih perlu makan, Palasik ini ngebawa organ-organ penting lain seperti usus dan lambung mereka yang cuman mereka biarin bergelantungan di bawah leher. Mereka ini dikenal sebagai pemakan bayi atau balita. Semua bayi, mau yang masih dalam kandungan, yang udah lahir, bahkan yang udah meninggal dan dikubur sekalipun, bisa jadi mangsanya. Dan karena ini orang-orang Minangkabau, terutama yang ibu-ibu, sangat takut sama Palasik ini. Mereka percaya kalau bayi yang menjadi korban Palasik bisa menjadi sakit dengan gejala-gejala seperti demam tinggi, sulit tidur, menangis terus-menerus di malam hari, dan akhirnya menjadi lemas dengan ubun-ubun dan cekung. Kondisi ini seringkali disebut dengan penyakit Ain. Dan masyarakat Minangkabau juga bilang kalau Palasik ini ada ciri-ciri khas tertentu, yaitu mereka nggak ada cekungan di antara hidung dan bibir atas mereka. Dan ini ada sebuah tradisi lucu menurut aku, di mana ada sebuah kepercayaan di suku Minangkabau. Kalau misalnya kamu punya anak dan kamu takut banget kalau anak kamu bisa menjadi sebuah korban Palasik, kalau misalnya kamu ada tahu ada sebuah orang yang kamu curiga merupakan sebuah Palasik, kamu ngomong ke orang itu, kamu bawa anak kamu bilang, ini anaknya mirip kamu loh. Ini anak kamu loh. Karena dipercaya kalau Palasik ini nggak tega nyakitin anak yang emang udah attach, yang emang dia udah senang sama anaknya. Jadi ya kalau kalian pikir-pikir ini agak lucu kalau misalnya kamu gak ada salah apa-apa, terus tiba-tiba ada teman kamu datang kamu kayak, ini anaknya mirip kamu loh. Nah itu sendiri menurut aku udah sangat menarik banget. Kalau misalnya dari tradisi dan budaya mereka bisa muncul mitos-mitos dan cerita-cerita seperti ini. Ini menurut aku jauh lebih menarik daripada ratusan cerita-cerita seperti kerak besar yang berbulu yang udah kayak Bigfoot di tengah-tengah hutan pegunungan yang ada di semua negara. Atau enggak cerita-cerita lake monster yang cuma nge-copy ceritanya Loch Ness. Enggak, menurut aku cerita-cerita cryptid Indonesia, ya emang sebenarnya nggak dipanggil itu ya, tapi iya makhluk Indonesia yang gaib ini itu jauh lebih kreatif dan menarik daripada makhluk-makhluk yang di luar sana. Dan menurut kalian mungkin sangat unik makhluk seperti kepala terbang dengan organ-organ yang bergantungan dari lehernya. Dan menurut kalian mungkin sangat unik makhluk seperti kepala-kepala terbang dengan organ-organ yang bergantungan dari lehernya. Tapi itu dia, itu yang menurut aku lebih menarik lagi. Kalau makhluk yang merupakan Palasik ini itu nggak unik di Minangkabau doang. Nggak, justru dari yang aku cari di Indonesia tampaknya ada 3 jenis makhluk yang seperti ini, yang kayak kepala dengan organ bergelantungan, yang berasal dari daerah-daerah yang jauh banget. Dan salah satunya ini jauh lebih dikenal. Dan salah satunya itu yang jauh lebih dikenal daripada Palasik, yang kalian tahu dengan nama Kuyang. Kuyang ini merupakan makhluk mitos dari masyarakat Kalimantan, khususnya dari kalangan suku Dayak. Dia ini hampir sama persis dengan Palasik, digambarkan sebagai sebuah sosok wanita yang mempraktikkan ilmu hitam buat bisa mencapai keabadian. Pada malam hari, kepala dan organ Kuyang ini bisa lepas dari tubuh, dan mereka pergi terbang sebagai kepala dengan organ-organ gelantungan mencari darah dari wanita hamil atau bayi. Tapi nggak kayak Palasik, Kuyang ini kayaknya jauh lebih dianggap serius sama rakyat-rakyatnya. Dan sebagian besar warga Kalimantan nganggap makhluk ini merupakan sebuah peringatan bagi wanita-wanita hamil buat selalu hati-hati di malam hari. Dan metode buat melindungi diri dari Kuyang ini juga beda sama Palasik. Wanita yang hamil dan takut sama serangan Kuyang itu tidur dikelilingin nama bawang. Terus di samping wanitanya juga harus ditaruh sebuah pisau yang tajam. Dan rakyat juga bakal ngebacain doa-doa dan mantra-mantra ritual buat ngelindungin si wanita dan anaknya. Dan ditambah lagi itu masih belum semuanya. Masih ada satu lagi makhluk yang kayak begini yang merupakan sebuah kepala dengan organ-organ yang gelantungan yang berasal dari daerah beda lagi. Kali ini di Bali. Dan namanya adalah Leak. Leak adalah sebuah makhluk yang sama yang dimitoskan dalam cerita Bali.
Dia lagi-lagi digambarkan sebagai sebuah kepala dengan organ yang bergelantungan dari lehernya, nyari darah bayi atau wanita yang hamil. Pada siang hari dia bakal kelihatannya seperti sebuah manusia biasa, tapi pada malam hari, kepala dan organ dalamnya terlepas dari tubuhnya buat mencari mangsa. Sama persis seperti Palasik dan Kuyang. Dan yang buat lebih mirip lagi, leak ini seringkali dikaitkan dengan praktik ilmu hitam dan kanibalisme. Oke, mungkin bagian kanibalismenya enggak, tapi ada ilmu hitamnya. Kalian ngerti lah. Dalam budaya Bali, sama seperti Palasik dan Kuyang, leak ini sebuah manusia yang praktik ilmu hitam dan ritual kanibal. Mereka makhluk yang bisa merubah wujud mereka, tapi wujud aslinya, seperti yang udah aku bilang, adalah kepala terbang dengan organ-organ yang bergelantungan dari leher mereka. Tapi sesuatu detail mitos yang berbeda dari yang lain adalah leak-leak ini dipercaya sebagai pengikut Rangda atau Ratu Leak. Dan buat melindungi diri dari leak, masyarakat Bali ada sebuah upacara agama yang dilakuin buat menangkal pengaruh jahat dari sebuah leak. Seperti contohnya tari barong, yang merupakan gambaran pertempuran antara simbol kebaikan yaitu si barong dengan Rangda yaitu simbol kejahatan di Bali. Ini juga merupakan bagian penting dari budaya Bali yang berkaitan dengan mitos leak. Dan ini kenapa aku suka banget sama kisah-kisah mitos kayak gini. Karena kita bisa benar-benar ngeliat kalau adaptasi makhluk yang sama, yang dasarnya sama, itu bisa masuk dalam budaya-budaya yang berbeda. Dimana kalau misalnya di Minangkabau dan di Kalimantan, mereka tuh lebih seperti manusia wujudnya, dengan rambut yang panjang, kulit yang putih. Sedangkan di Bali, mereka itu jauh lebih sejalan sama kepercayaan Hindu mereka desainnya. Di Bali, leak ini dipercaya sebagai sebuah pengikut dari Rangda, menunjukkan hubungan mereka dengan kepercayaan Hindu yang sangat kuat. Di Kalimantan, Kuyang dipercaya sebagai seorang wanita yang menggunakan ilmu hitam buat bisa hidup selamanya. Ini menunjukkan benar-benar ketakutan dan kebencian masyarakat sana sama ilmu-ilmu magis. Sedangkan di Minangkabau, Palasik cuman merupakan makhluk halus yang hanya bisa dilihat sama beberapa orang. Tapi konsekuensinya adalah ini menunjukkan sebuah pertanyaan mengerikan. Kalau bukan cuma di satu daerah, 2 daerah, tapi 3 daerah yang sangat-sangat tersebar luas, punya kisah mengenai kepala dengan organ-organ yang bergantungan dari lehernya yang udah ada sejak dahulu kala. Apa itu artinya? Kalau kepala bergelantungan ini itu bukan cuma sebuah mitos, tapi merupakan sebuah fenomena universal. Apa mungkin dari dulu ada sebuah fenomena yang merupakan sosok atau mungkin sebuah wujud alam yang begitu mengerikannya sampai disalahartikan menjadi sebuah rupa yang begitu mengerikan di 3 daerah yang berbeda? Dan yang lebih aneh lagi, makhluk ini nggak muncul di Indonesia doang, tapi di seluruh Asia Tenggara. Contohnya seperti penanggalan di Malaysia, Karasue di Thailand. Mereka ini juga makhluk-makhluk yang merupakan kepala dengan organ-organ yang bergelantungan dari leher. Dan setahu aku, mitologi makhluk ini cuma ada di sekitar negara Asia Tenggara. Jadi ini memunculkan sebuah pertanyaan serius. Kenapa? Dan sama seperti mayoritas misteri-misteri lain, mungkin kita nggak bakal tahu jawabannya. Dan mungkin aja jawabannya ada di luar sana. Dan dengan itu, aku ingin berterima kasih pada kalian semua yang telah menonton sampai sini. Aku mau tambahin segmen terakhir di video ini karena jujur aku nggak tahu kalian sadar atau enggak ya, tapi sebenarnya recording buat video ini dari awal sampai akhir yang ada muka aku itu sebenarnya kena masalah dan mic aku nggak ngerekam apapun sama sekali. Agaknya karena kita bisa ngeliat dari banyak banget kisah-kisah di dasarnya. Jadi akhirnya aku ngeredub semuanya dari awal. Jadi kalau misalnya kalian ngeliat ada gerakan mulut aku yang gak pas sama suaranya, itu karena mungkin redubbing aku yang kurang bagus. Jadi ya sorry kalau misalnya emang agak jelek ya redubbingnya. Tapi aku harap kalian masih bisa nge-enjoy videonya. Aku pengen ngomongin kalau misalnya video ini tuh beneran salah satu bisa dibilang passion project yang udah aku pengen buatin sejak dulu. Udah berbulan-bulan yang lalu kalau nggak salah. Aku mikirin kalau misalnya cryptid Indonesia ini nggak tahu kenapa sama sekali nggak di-recognize di luar. Kita sering dengar kayak apa namanya yokai Jepang atau nggak monster di Vietnam, di Filipina. Sedangkan di Indonesia kayaknya aspek-aspek budaya di bagian itu mengenai negara kita itu kurang disorot gitu loh sama mata global. Dan aku nggak tahu kenapa. Karena jujur menurut aku ini jauh lebih menarik dibandingkan mayoritas dari semua sana. Aku bukan bilangin kalau budaya-budaya mereka tuh boring atau membosankan ya, tolong jangan salah artikan. Tapi aku coba rasa Indonesia itu memiliki budaya yang sangat kaya yang menurut aku pantas buat di showcase ke masyarakat global. Jadi aku pengen coba mungkin ngasih lihat ke kalian kenapa cryptid atau bisa dibilang makhluk-makhluk gaib ini tuh sangat memikat perhatian aku. Dan aku harap kalian bisa ngeliat apa yang aku lihat di cerita-cerita ini. Tapi sekali lagi aku mau terima kasih pada kalian semua yang udah menonton sampai sini. Kalau misalnya kalian suka videonya, kalian bisa klik like, subscribe, atau komen, atau bahkan share videonya. Aku akan sangat mengapresiasinya. Tapi untuk sekarang, itu aja dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye-bye.